Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rafael Gardian Sakti dengan NIM 2201120. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fisika dasar yang berjudul dengan gerak peluru atau F1. Kita masuk ke dalam daftar isi, pendahuluan, metodologi, dasar teori, analisis data dan pembahasan, kesimpulan dan saran. Kita masuk ke abstrak. Praktikum gerak peluru bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan gerak peluru dengan baik, memahami hubungan antara waktu peluru di udara dengan kecepatan awal, memahami hubungan antara kondisi awal dengan lintasan peluru, memahami hubungan massa dan diameter terhadap waktu dan jarak. Alat yang digunakan pada percobaan ini adalah PET Colorado Simulation, yaitu simulasi online yang digunakan untuk praktikum fisika kali ini. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada praktikum ini dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin bertambah kecepatan awal, maka waktu dan jarak yang diperlukan juga akan semakin lama dan jauh. Kata kunci gerak peluru: kecepatan awal, waktu, jarak, massa, sudut, elevasi, diameter gerak parabola. Masuk ke dalam bab 1, latar belakang. Pendahuluan. Latar belakang: gerak peluru adalah gerak dua dimensi di mana melibatkan sumbu horizontal dan vertikal. Jadi gerak pada bola merupakan gerak superposisi atau gabungan dari gerak horizontal dan vertikal. Kita gerak peluru sebagai bidang kardinal XY dengan sumbu X horizontal dan sumbu Y vertikal. Tujuan: memahami dan mendeskripsikan gerak peluru dengan baik, memahami hubungan antara waktu peluru di udara dengan kecepatan awal, memahami hubungan antar kondisi awal dengan lintasan peluru. Masuk ke dalam pembahasan, bagaimana memahami dan mendeskripsikan gerak peluru dengan baik, bagaimana menghubungkan antara waktu peluru dengan di udara dengan kecepatan awal, bagaimana hubungan antara kondisi awal dengan lintasan peluru. Bab 2, dasar teori. Gerak proyektil didefinisikan sebagai gerak suatu benda yang berkecepatan awal, kemudian menempuh lintasan yang arahnya sempurna dipengaruhi oleh percepatan gravitasi pada sumbu vertikal dan hambatan udara pada sumbu horizontal. Young dan Frendam 2002. Gerak seperti ini banyak dijumpai pada objek-objek yang ditembakkan atau dilontarkan dari tanah ke udara maupun sebaliknya. Ya, inilah dia contohnya menembakkan ke udara. Lanjut, dalam gerak peluru, gerak pada bidang horizontal dan vertikal tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu, dalam analisisnya di lingkungan secara terpisah. Ya, inilah dia rumus dan contoh perhitungannya dari dasar teorinya. Ini ada contohnya juga. Sekarang kita masuk ke dalam arah horizontal, sumbu X hubung hambatan udara dibagikan. Inilah dia ada rumusnya juga dan contoh. Karena gerak peluru termasuk dalam pokok bahasan kinematik, ilmu fisika yang membahas tentang gerak benda tanpa memproseskan penyebabnya, maka pada pembahasan ini gaya sebagai penyebab gerak benda diabaikan. Demikian juga gaya gesek udara yang menghambat gerak benda. Kita masuk ke dalam bab 3, metodologi. Flowchart. Buka link pad, klik lab, masukkan angka yang sudah ditetapkan, kemudian atur initial sepadannya, tambahkan meriam, ukur berapa jauh peluru tertembakkan menggunakan alat untuk mendapatkan time dan rate. Tembakan meriam, masukkan hasil tersebut ke dalam tabel. Alat meriam, alat pengukur, laptop,
Proses praktikum. Berikut langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan praktikum. 1. Buka Linkpad. 2. Klik lab 3 atau kondisi awal seperti massa bola 15 kg, diameter 0,7 m dan gravitasi 9,81 meter per sekon pangkat 2. Untuk kecepatan awal atur masing-masing 5, 10, 15, 20, 25, 30 meter per sekon dan dengan sudut tembakan 300. Untuk setiap kecepatan awal, tembak, meriam dan arahkan alat ukur yang ditujukan di bawah ini pada posisi akhir proyektil setelah proyektil ditembakkan. Ya, inilah dia hasil yang kami dapatkan, grafik yang kami dapatkan dan tabel dari kami dari gerak peluru. Dan ini juga ada 2 tabel di sini dan ada 4 grafik ya. Kita lanjut ke bab 5. Bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 1. Gerak parabola atau gerak peluru merupakan gerak 2 dimensi suatu benda yang bergerak membentuk sudut kevasi dengan sumbu X atau sumbu Y. 2. Semakin bertambah kecepatan awal, maka waktu yang diperlukan juga semakin lama. 3. Begitu juga dengan jarak, semakin bertambah kecepatan awal, maka jarak lintasan peluru akan semakin bertambah. 4. Massa tidak berpengaruh terhadap waktu dan jarak pada gerak peluru. Diameter atau ukuran proyektil juga tidak berpengaruh terhadap waktu dan jarak pada gerak peluru. Saran saya diberikan pada percobaan ini. Di antaranya 1. Penulis mengharapkan kita dapat saran dalam penulisan laporan agar dapat lebih baik kemudian hari. Ya, mungkin sekian dan terima kasih presentasi saya. Saya ucapkan shalom. Terima kasih. Assalamualaikum.